wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putu Cindy Adinda Arsa selaku Ketua Tim dari Pengabdian Masyarakat dengan skema pemberdayaan berbasis masyarakat, pengabdian masyarakat pemula yang didanai oleh Kemendikbud Ristekdikti dengan tahun anggaran 2025 yang akan kita lakukan ya dengan judul pemberdayaan remaja untuk pencegahan DM tipe 2 dengan pendekatan holistik integrasi rima terapi dan teh jahe merah Singeber Official Palubrung yang dimana melibatkan Karang Taruna di RW 14 Dusun Kerajaan Desa Pakis Jajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Tim pengabdian masyarakat yang akan kami lakukan dengan anggota yang pertama Nes Lulu Nur Aini, Magister Keperawatan yang berasal dari Stikes Kenides Malang, dan juga Dr. APT Bilal Suban Agus Santosa, Magister Farmasi yang berasal dari Poltekkes Putra Indonesia, dan juga pengabdian masyarakat ini melibatkan 2 mahasiswa dari Prodi Sarjana Keperawatan atas nama Isnaini Uswatun Hasanah dan juga Fadila Karimatul Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para komunitas remaja di seluruh wilayah tanah air negara kita tercinta Indonesia. Hari ini saya mewakili tim dari Hibah Penelitian Pengabdian Masyarakat yang kami peroleh di Stikes Kenides Malang pada tahun 2025 untuk melakukan edukasi pada kelompok komunitas remaja terkait dengan diabetes mellitus pada remaja. Hari ini mohon izin saya Lulu Nur Aini menyampaikan topik ini berkenaan dengan, kalau kita lihat pada wilayah di Indonesia tersebar merata bahwa kelompok remaja ini merupakan kelompok yang produktif dan memerlukan banyak sekali ilmu-ilmu dan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan tumbuh kembang mereka. Untuk itu salah satu penyakit yang seringkali muncul dan ini bisa harus kita waspadai supaya mereka ini tidak menjadi komunitas yang menjadi salah satu komunitas yang istilahnya rentan terkena. Maka hari ini kami dari tim peneliti Hibah Penelitian menyampaikan edukasi terkait dengan diabetes mellitus pada kelompok remaja. Diabetes mellitus pada dasarnya adalah salah satu gejala yang mana terdapat tingginya angka glukosa darah yang disebut sebagai hiperglikemia dengan nilai adalah kisaran 70 sampai 150 mg per dl per hari untuk normalnya. Nah, kalau dia dikatakan hiper, maka digolongkan lebih dari 150 mg dl per hari. Nah, yang perlu kita waspadai adalah supaya nilai itu tidak menjadi angka yang lebih tinggi lagi, maka para kelompok remaja ini harus melihat beberapa faktor pencetus yang menyebabkan munculnya menjadi dominan dari faktor pencetus tadi adalah terutama obesitas ya. Para pakar penelitian telah menyampaikan bahwa salah satu penyebab dari diabetes mellitus pada remaja, penelitian membuktikan adalah adanya obesitas ya. Obesitas ini tergolong dengan kelompok usia mereka ya, karena pada dasarnya angka kejadian yang ada terutama di negara kita untuk kelompok usia 10 tahun ya, beberapa 10 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan ya, terutama pada usia 0 sampai 18 tahun. Ternyata
kasus DM tipe 1 itu sangat meningkat mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 dan terakhir di tahun 2023 ditemukan 1213 prevalensinya. Kemudian dari IDF juga menyatakan bahwa kelompok usia 20 sampai 79 tahun, jadi masih kelompok remaja juga sampai dengan dewasa lansia, juga ada sekitar 6,7 juta angka kejadian diabetes mellitus ya. Kemudian di Asia Tenggara terletak DM ini merupakan prioritas urutan ketiga ya dari beberapa kasus penyakit kronis yang dialami oleh para kelompok usia produktif termasuk remaja ya. Jadi Indonesia pun juga menjadi salah satu memberikan kontribusi terbesar juga untuk prevalensi ini ya, sehingga seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pencetus terjadinya DM itu harus kita minimalkan ya, jangan sampai ini menjadi aktual terjadi dan terblow up ya angkanya sehingga tidak bisa diatasi. Rata-rata memang penelitian menyebutkan obesitas tadi adalah menjadi faktor penyebab utamanya ya. Kita lihat bahwa aktivitas remaja untuk kegiatan-kegiatan yang diikuti terutama di sekolah ya, itu ada kegiatan ekstrakurikuler yang dia harus aktivitas dari setelah selesai pembelajaran sampai dengan sore hari, kemudian juga kegiatan lainnya, itu mungkin secara tidak sadar mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang nutrisinya mungkin tidak dihitung gitu ya, sehingga karbohidrat yang mereka konsumsi dan zat gula darah lainnya dari asupan nutrisi lainnya ini bisa menambah tingginya angka glukosa darah di dalam tubuh mereka. Untuk itu para komunitas remaja hendaknya harus mengkoreksi gitu ya terkait dengan IMT kalau bisa setiap bulan ya. IMT itu adalah indeks massa tubuh. Ini untuk mengukur bahwa mereka itu tergolong normal ataukah sudah mulai kuning ya, jadi lebih gitu. Nah, kalau kita sudah terkategori lebih untuk IMT-nya, maka segeralah kita mengurangi dari konsumsi nutrien yang tidak dibutuhkan oleh tubuh untuk mengantisipasi meningkatnya glukosa darah yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Nah, adik-adik para remaja di seluruh Indonesia, kami mohon ikutilah aktivitas yang ada di sekolah dengan baik, di kampus, di lingkungan masyarakat ya. Namun jangan lupa bahwa angka kejadian diabetes mellitus ini mengancam kita sewaktu-waktu ya. Untuk itu atur pola makan, gaya hidup dari sekarang ya, karena ini untuk kebaikan kita bersama ya. Ada beberapa faktor yang memang masih bisa kita modifikasi ya untuk menghindari terjadinya obesitas tadi. Antara lain adalah berat badannya memang harus ideal dengan tinggi badannya ya, sehingga saya sarankan tadi untuk mengevaluasi tiap bulan. IMT-nya dihitung. Caranya bagaimana? Adalah menghitung perbandingan dari berat badan dibagi dengan tinggi badannya ya. Nanti ada nilai normal untuk remaja dan itu menjadi tolok ukur bagi kita. Kalau sudah mencapai kisaran angka tersebut, yaitu kalau untuk remaja ini adalah 18,5 sampai dengan 24,9. Nah, kalau sudah mencapai ring itu bagus ya. Tapi kalau kurang ataupun lebih, nah ini yang harus segera kita waspadai ya. Penting sekali untuk menjaga stamina kita supaya resiko penyakit jantung, diabetes mellitus dan penyakit kronis lainnya tidak sampai menjangkit kepada para kelompok remaja ya.
Kemudian ada beberapa faktor yang memang tidak bisa kita modifikasi, contohnya adalah usia ya. Usia memang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa bahwa seiring dengan bertambahnya usia akan terjadi perubahan fungsi pada seluruh anggota tubuh kita ya, termasuk juga fungsi dari pankreas, di mana dia akan memproduksi gula darah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memecah glukosa ya, untuk dijadikan energi kita untuk beraktivitas sehari-hari ya. Nah, kalau misalkan semakin usianya bertambah, memang fungsinya menurun ya. Dengan demikian dari awal jagalah supaya kerja dari pankreas kita supaya tetap bagus ya. Terutama tadi saya sampaikan pada kelompok remaja dan anak-anak pun makanan-makanan yang tersedia di saat ini yang beredar di masyarakat itu adalah rata-rata junk food, kemudian minumannya juga banyak kandungan jenis gula yang sintetis ya, dia sangat manis tetapi merusak dari fungsi organ tubuh yang mensintesa atau mensekresi dari beberapa zat tersebut, dan ini merugikan mereka ya. Jadi tolong dari sekarang dipahami supaya angka kejadian ini bisa kita hindari sebisa mungkin ya oleh kita sejak dini. Nah, adik-adik, para remaja, para komunitas yang ada di seluruh Nusantara, bahwa gejala-gejala yang muncul pada pasien dengan diabetes mellitus itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat sehari-hari. Yang pertama adalah yang disebut polipagi ya. Jadi setiap pagi mereka merasa haus gitu ya, bangun tidur merasa haus, kemudian setelah minum pun beberapa waktu kemudian muncul lagi rasa itu gitu ya. Nah, diikuti tanda yang kedua adalah polidipsi ya, dan yang berikutnya poliuri, dan adanya penurunan berat badan yang secara signifikan kalaupun mereka sudah dalam tahap kronis ya, seperti itu. Nah, beberapa tanda gejala itu kalau sudah ada pada kelompok masyarakat, terutama komunitas remaja, maka segeralah untuk kembali ke pola hidup yang sehat, lakukan kontrol terutama gula darah ya. Apakah ada tata laksana yang memang harus kita ikuti atau kita laksanakan secepatnya untuk mengatasi itu? Iya, ada. Kami dari salah satu perawat yang mengikuti kegiatan terkait dengan perkembangan diabetes mellitus, bahwa menyarankan rekan-rekan untuk segera kontrol ke layanan kesehatan terdekat ya. Untuk apa? Anda harus memeriksakan glukosa darahnya. Glukosa darah ini bisa glukosa darah puasa ataupun 2 jam PP ya. Yang kedua, teman-teman harus kalau memang hasil dari pemeriksaan darahnya ada yang abnormal, maka dilanjutkan dengan terapi farmakologis yang harus dikonsumsi para rekan-rekan kelompok remaja. Apa itu? Yaitu rata-rata adalah yang disebut sebagai anti hiperglikemi secara oral ya. Salah satunya yang umum dikonsumsi oleh di masyarakat ya, yang dan ini juga di cover oleh BPJS adalah golongan metformin ya. Nah, ini mudah sekali untuk dicari di apotek terdekat, dan itu pun harus menggunakan resep dokter. Tidak boleh kita semau kita sendiri ya, karena ada aturan khusus yang memang harus diikuti oleh para penyandang diabetes mellitus pada usia kelompok apapun itu ya. Jadi tidak hanya terbatas pada kelompok remaja, dewasa, lansia pun sama ya. Nah, untuk penggunaan yang lain itu biasanya adalah insulin ya, tapi ada beberapa persyaratan yang harus kita perhatikan sebelum kita menggunakan insulin ya. Para adik-adik kelompok remaja wajib memeriksakan dari pemeriksaan laboratorium darahnya menunjukkan HbA1c-nya adalah 7,5%.
Nah ini baru nanti dari tim nakes ya, tenaga kesehatan akan menginstruksikan rekan-rekan untuk mengkonsumsi insulin. Nah persyaratannya seperti apa dan penggunaannya seperti apa, itu akan dilakukan edukasi pemberian informasi oleh para tim nakes yang ada di layanan kesehatan rumah sakit maupun puskesmas terdekat. Nah, kami dari tim Hibah Penelitian Stikes Kennedy Malang memohon dengan sangat para adik-adik remaja dari sekarang sebagai kelompok yang memang menjadi tolak punggung dari negara kita di masa depan, harus hadir dengan semangat juang yang tinggi ya untuk meningkatkan derajat kesehatan di negara kita ya. Untuk apa? Karena remaja menjadi di masa depan itu calon-calon pemimpin. Nah, calon-calon pemimpin ini kalau memiliki penyakit kronis yang memang sudah dimiliki dari sejak muda, nah ini kan eman-eman gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kondisi tubuh kita dari sekarang ya. Aturlah pola hidup sehatnya dari sekarang, karena itulah yang menjadi kata kunci kita sehat di masa depan. Berawal dari saat ini, konsumsi nutrisinya harus benar-benar kita atur ya. Salam sehat dari kami. Semoga edukasi yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada para adik-adik sekalian, baik itu yang sehat maupun yang sudah terkonfirm diabetes mellitus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Siti Arinda Arsa. Saya selaku dosen Stikes Kennedy Malang. Yang pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan suatu terapi yang saya beri nama terapi RIMA. Terapi RIMA terdiri dari 3 gerak ya, relaxation autogenic, afirmasi dan juga movement. Nah, terapi RIMA merupakan suatu perpaduan dari 3 gerakan keperawatan. Terapi ini dapat membuat rileks anggota tubuh dan juga otot-otot, kemudian memberikan pikiran yang positif kepada tubuh kita. Manfaatnya adalah terapi ini mampu untuk merelakan otot, kemudian terapi ini juga mampu untuk merelakan pikiran ya, dan mampu juga untuk mengontrol tekanan darah, meningkatkan coping dan efikasi diri pada suatu pasien ya. Kemudian terapi RIMA mampu juga untuk kalau dilakukan secara bersamaan juga bisa mengurangi kadar kortisol pada tubuh kita. Nah, terapi RIMA sebelumnya sudah pernah kami lakukan penelitian, yaitu pada saat penelitian tesis saya. Nah, terapi RIMA ini mampu untuk mengurangi kecemasan dan juga mampu untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah ya. Kemudian tujuannya dari terapi RIMA ini adalah untuk mampu memberikan atau mengalirkan energi positif ke seluruh tubuh, sehingga mampu memberikan rileks ya bagi pikiran, begitu juga untuk otot-otot di dalam tubuh kita. Nah, untuk terapi RIMA dapat dilaksanakan dengan durasi 15 sampai 30 menit ya. Kemudian terapi RIMA ini akan sangat bermanfaat apabila responden ya mampu untuk melaksanakan terapi RIMA ini secara teratur atau konsisten. Baik, mari kita ikuti ya untuk sesi terapi RIMA-nya. Terima kasih. Baik, mari kita ikuti ya secara bersama-sama untuk terapi RIMA ini ya. Jadi yang pertama, upayakan untuk lingkungan sekitar kita dalam kondisi yang tenang ya, supaya kita bisa lebih rileks ya dan bisa berkonsentrasi serta fokus ya dalam melaksanakan terapi RIMA ini. Baik, yang pertama adalah kita mulai merilekskan tubuh kita ya dengan posisi duduk ya, bisa bersender senyaman mungkin yang Anda rasakan. Kemudian
kita mulai berpikir ya, taruh semua masalah-masalah ya atau beban-beban pikiran yang ada pada pikiran Anda ya. Kita mulai tenang, rileks. Kemudian pejamkan mata. Kita tarik nafas secara bersamaan ya, 3 kali. Tarik nafas yang dalam seperti ini. Kemudian kita rasakan ya, saat tarikan nafas ya, kita rasakan aliran nafas itu semua mengalir pada jaringan kita ya. Kemudian secara perlahan kita keluarkan nafas kita perlahan melalui mulut. Baik, seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang kita mulai ya, masih dengan memejamkan mata ya. Baik, sama memejamkan mata, kita taruh tangan kita mulai dari kepala ya. Di sini kita mulai bayangkan ya warna pilihan, warna favorit yang Anda suka. Baik, seperti ini ya. Tangan ini seakan-akan men-scan ya, anggota tubuh kita ya, dari atas hingga ke bagian tubuh hingga juga ujung kaki. Nah, kita juga berikan pikiran-pikiran positif dan kata-kata yang baik ya, supaya tubuh kita memberikan afirmasi ya, berikan afirmasi kata-kata yang positif pada tubuh kita ya, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan terapi 5. Tujuannya adalah untuk kesembuhan ya, merilekskan tubuh kita, menghilangkan nyeri, kemudian dapat meningkatkan mekanisme coping, menghilangkan kecemasan ya, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah gerakan mata. Nah, mata ya, bola mata naik ke atas, lihat atas dan lihat ke bawah sebanyak 2 kali. Ayo kita mulai. Kemudian kita lihat ke bawah. Oke, baik. Kemudian gerakan mata yang kedua adalah melihat sekitar ya, seperti ini contoh ya. Taruh bola mata kita itu sebanyak 2 kali. Langkah selanjutnya adalah sekarang ke gerakan leher. Nah, leher di sini, leher menyentuh ya, dagu menyentuh leher seperti ini. Kemudian kita sekarang melihat ke arah kanan dan kiri sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nah, kita mulai gerakan lihat ke kanan dan kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dilakukan sebanyak 6 kali, kemudian diikuti dengan posisi sebelah satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, ya, selanjutnya adalah melihat ke atas dan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk gerakan selanjutnya adalah kita melihat ke arah bahu ya. Mulai gerakan ini dilakukan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dilanjutkan dengan arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, gerakan selanjutnya ya masih dalam posisi duduk yang tenang dan santai ya. Sekarang adalah gerakan ke tangan ya. Jadi ada bangku kita santai ya, gerakan seperti ini. Ini gerakannya 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pindah ke posisi satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sekarang kita fokus ke arah peregangan bahu. Ya, seperti ini. Diawali dengan tangan sebelah kanan
Ya, kita putar ya bahu ini. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ke bahu sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gerakan selanjutnya adalah kedua bahu kita putar. Mulai dari depan. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya sekarang untuk kedua pergelangan dari bahu ya, dari lengan kita putar ke arah belakang ya sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, selanjutnya gerakan tangan ya. Tangan terletak ke depan ya, disangka oleh tangan sebelah kiri ya. Kemudian ini kita mulai gerakan ya, pergelangan tangan. 1, 2, 3, 4. Kemudian sekarang ini jari-jari ya. Nah, ini tadi jari-jari kita buka, kita regangkan dan kita buka kembali. Ini gerakan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian kita pindah ke tangan sebelah kiri ya, masih sama seperti ini. Kita genggam dan kita sanggah yang menggunakan tangan kanan. Kemudian kita gerakan pergelangan tangan ke arah atas dan bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita buka ya, regangkan jari-jarinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, sekarang kita ke posisi dada. Dan selanjutnya adalah kita fokus ke arah dada ya sekarang ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan, tangan kita ya ada di atas bahu ya. Kemudian sekarang kita tekuk seperti ini ya. Kemudian kita gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita putar kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang selanjutnya ya adalah tangan, kedua tangan ada di depan dada. Kemudian kita mulai putar secara perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, untuk gerakan selanjutnya kita menegangkan dada ya. Jadi tetap masih ada kedua tangan ya. Kita pegang bahu ya. Kemudian kita berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian selanjutnya adalah fokus pada kaki. Ya, gerakan selanjutnya sekarang kita fokus ke arah pergerakan kaki ya. Jadi kita angkat kaki seperti ini ya. Kemudian sekarang kita regangkan pergelangan kaki ya dengan cara naik dan turun ya telapak kaki kita. Ini juga dilakukan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kita sekarang fokus ke arah pergerakan ya dari regangan jari-jari di kaki kita. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu ya. Baik, sekarang ya setelah itu kita fokus ya kaki untuk jari kaki ya kita tekuk. Nah, seperti ini. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, pergerakan dari terapi rima ya, langkah-langkahnya dari ujung rambut ya hingga ujung kaki ya. Sekarang kita sudah selesai. Sekarang kita fokus untuk pendinginan. Jadi sekarang kita ambil posisi yang nyaman ya. Kita regangkan tubuh kita ya. Kembali kita dalam posisi yang nyaman ya. Pejamkan mata kita ya. Kembali kita merelakan ya. Nah, sekarang kita pejamkan, tarik nafas yang dalam ya sebanyak 10 kali ya. 1. Kita keluarkan secara perlahan hingga kita rasakan ya hembuskan nafas itu. Nah, Anda lakukan sebanyak 10 kali. Selanjutnya setelah itu ya, setelah kita sudah selesai tarik nafas, kita
kita mulai masukkan kembali kata-kata yang baik atau afirmasi yang untuk diri kita. Seperti ini, ya. Terima kasih ya kepada guru saya. Terima kasih karena hari ini saya sudah bahagia. Saya ikhlaskan sakit yang saya rasakan. Saya ikhlaskan masalah-masalah dan kesulitan yang saya hadapi. Ya, saya ingin merasa bahagia. Maafkan aku. Sayangnya. Ya begitu. Kemudian selanjutnya ya kita mulai ya tegangkan tangan kita seperti ini ya. Kemudian bawa ke atas ya. Kemudian kita mulai untuk tarik nafas yang dalam. Kemudian hembuskan secara perlahan. Terima kasih ya. Terapi 5 telah terlaksana dengan lancar ya dari langkah 1 sampai langkah terakhir ya. Dan harapan kami terapi 5 ini dapat dilaksanakan secara rutin dan teratur oleh teman-teman semuanya supaya manfaat benar-benar kita rasakan ya, sehingga tubuh Anda menjadi rileks ya, nyerinya hilang, kemudian bisa menjadi atau mengurangi ya ansietas ya. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.